Saudari-saudara terkasih, hari ini kita merayakan cinta Tuhan yang tanpa batas, yang kita mulai pada saat gereja zaman Yohanes Paulus yang kedua, kanonisasi Santa Faustina dari Polandia. Pada saat itu gereja disadarkan lagi akan kerahiman Tuhan yang begitu besar yang dilimpahkan Tuhan pada umat manusia. Tuhan dengan berbagai cara, dengan kata maupun juga dengan sabda dan juga dengan karya dan tindakannya, Tuhan berusaha menunjukkan kasih-Nya kepada semua insan yang terbuka, yang mau percaya kepadanya. Kita melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mewartakan kabar baik pada pribadi-pribadi yang setia. Tuhan mendekati mereka yang melakukan kekurangan ataupun yang terpojok, yang dianggap sebagai sampah masyarakat, ataupun orang yang berdosa. Semua itu didekati, bahkan orang yang mengolok pun juga didekati. Orang yang mengkhianati juga disentuh. Itu semua menunjukkan usaha ataupun karya Tuhan untuk menunjukkan kerahiman Tuhan yang begitu besar yang ditujukan pada semua insan, supaya semua insan yang setia tetap makin diteguhkan, yang pernah mengalami kekurangan ataupun kelemahan diberikan kesempatan untuk bertobat, yang melakukan dosa diampuni. Kita mendengar apa yang disabdakan Tuhan Yesus, entah dengan perumpamaan anak hilang, ataupun juga dengan pribadi yang melakukan dosa, diampuni di hadapan banyak orang. Semua ini menunjukkan cinta Tuhan kepada sesama umat manusia dengan harapan supaya manusia bisa mengalami keselamatan. Keselamatan tidak hanya dalam kehidupan di dunia ini, tetapi juga keselamatan setelah mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Tuhan bersabda bahwa Tuhan terus akan menyertai kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dikala kita mengalami pengalaman macam-macam, pengalaman bahagia, pengalaman kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi juga pada saat-saat tertentu, di mana kita merasa jauh ataupun Tuhan kurang memperhatikan. Tuhan sebenarnya tetap hadir, tetap menyertai kita semua. Hanya mata hati kita diharapkan membuka terhadap kehadirannya yang selalu hadir, meneguhkan. Kita lihat dalam kehidupan para rasul dalam mengikuti Tuhan Yesus, mereka mengalami hal itu. Mereka kadang-kadang mengalami saat-saat tertentu di mana mata hati mereka tidak bisa melihat dengan jelas kehadiran Tuhan Yesus, yang pada saat tertentu mereka kehilangan harapan, putus asa pun takut. Setelah peristiwa kebangkitan, para rasul pun mengalami gangguan untuk melihat. Para rasul mengalami bahwa Tuhan Yesus akan pribadi yang lain. Tapi setelah Tuhan Yesus berkata, lalu mereka diingatkan kembali dan diteguhkan. Pada bacaan Injil kita mendengar kasih dan pengampunan yang ditujukan kepada Thomas. Thomas yang mengungkapkan secara jelas kepada para pengikut yang lain bahwa ia tidak percaya kalau Tuhan Yesus telah bangkit kalau belum membuktikannya sendiri. Apa yang kita saksikan, Thomas dipanggil dan didekati, dan apa yang diungkapkannya, Tuhan hanya
berkata, "Jangan tidak percaya lagi Thomas, percayalah." Akhirnya Thomas mengakui dengan rendah hati. Dan memang dalam kehidupan selanjutnya, kita melihat bahwa Thomas menjadi pribadi yang bersaksi dengan penuh semangat sampai ke daerah India. Saudara-saudari terkasih, apa yang dilakukan Tuhan, kerahiman Tuhan yang begitu besar, yang dilimpahkan kepada umat manusia, yang mulai diingatkan kembali zaman Yohanes Paulus yang kedua pada kehidupan Santa Faustina, juga dilakukan oleh para gembala kita. Kita ingat pada saat Paus Fransiskus menjabat sebagai gembala di Vatikan, apa yang dilakukan? Ia memperhatikan banyak pribadi yang tidak beruntung, para pengungsi, pribadi-pribadi yang ada di penjara, orang sakit, ataupun juga pribadi-pribadi yang sudah lanjut usia. Mereka semua diperhatikan, kaum muda, semua diperhatikan supaya mereka bisa mengalami sentuhan dari karya kerahiman Tuhan kepada semua insan. Dan menarik apa yang kita dengar dalam bacaan yang pertama pada hari ini, di mana kisah para rasul menceritakan pengalaman kehidupan gereja yang perdana. Mereka berbagi satu sama lain, mereka hidup dalam persekutuan yang diresapi oleh semangat doa bersama. Dan tidak hanya dalam doa, mereka merasa satu dalam kehidupan. Mereka rela berbagi, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling meneguhkan. Dan itu yang dilakukan oleh gereja yang pertama, gereja perdana. Mereka merasa kuat karena mereka bisa bersaksi meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Saudara-saudari terkasih, apa yang menjadi kehidupan dari gereja perdana? Mereka menjadi perhimpunan yang disatukan dalam roh dan berbagi dalam kehidupan dan saling meneguhkan. Itu pula yang dialami, yang dicoba juga diwujudkan oleh gereja kita di KAJ. Kita melihat bahwa arah dasar Keuskupan Agung Jakarta berusaha juga mewujudkan peduli bersaksi untuk membangun kesejahteraan bersama. Kita melihat berbagai langkah yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Jakarta, perhatian pada kaum difabel, perhatian pada tunawisma, perhatian pada mereka-mereka yang dipenjara, mereka yang ada di panti sosial dan seterusnya. Ini semua menunjukkan perhatian gereja supaya kita sebagai umat beriman bisa menunjukkan kerahiman Tuhan pada sesama yang kurang beruntung, sesama yang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, semoga kita diteguhkan dalam kehidupan kita. Kita pun dibuka mata hati kita untuk meneladan Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang selalu siap untuk menerima kita dan mengasihi kita keadaan apapun, sehingga kita juga bisa menerima sesama kita, menunjukkan kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita, dan membuat orang dekat pada Tuhan dan dekat pada sesama. Dalam kepercayaan dan harapan itu kita lanjutkan ibadah Ekaristi pada pagi ini.